Bukan ini, salah yang masker. Ini masker. Salah Makanya saya bingung. Ya di Intel Pak. Makanya saya bingung kok. Yang saya siapkan di masker, soalnya. yang saya baca ini lain. Soalnya apa? Saya belum di sini Pak, jadi saya harus baca dulu tuh. Iya. Pada saat itu saya belum di sini. Gitu. 5 November 2020 lalu, Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Ade Irawan SH mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi dana COVID-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Para tersangka pun diancam dengan hukuman mati. Keterangan Ade tersebut berdasarkan hasil penyelidikan Kejari Bajawa yang telah menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana COVID-19 tahun 2020 bernilai miliaran rupiah di Dinas Kesehatan Nagekeo. Dalam kesempatan ini, tim penyelidik telah menyimpulkan bahwa terhadap kegiatan pengadaan perbekalan kesehatan tahun 2020 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, perihal penanganan COVID-19 telah ditemukan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan hasil ekspos tim penyelidik disimpulkan untuk meningkatkan status penyelidikan penanganan perkara yang saya sampaikan tadi itu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo menjadi penyidikan, menjadi status penyidikan. Dalam hal ini guna mengumpulkan alat bukti dan nantinya juga akan menetapkan tersangka siapa yang bertanggung jawab. Anehnya, setelah Ade Irawan pindah tugas, salah satu jaksa penuntut umum di Kejari Bajawa, yakni Hana Anggri Ayu SH membuat pernyataan berbeda. Kepada Sergap pada hari Jumat 7 Juli 2023 kemarin, Hana mengaku bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kasus COVID-19 Nagekeo, tidak ditemukan cukup bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Penjelasan Hana ini berbanding terbalik dengan keterangan Ade Irawan sebelumnya. Hana pun tampak kebingungan setelah Sergap menunjukkan bukti video pernyataan Ade Irawan. Ini satu lagi Pak, itu terkait kemarin kan pihak Kejaksaan Negeri Ngada kan langsung menangani kasus COVID itu soal APD. Waktu itu zamannya Pak Kejari, Pak Ade Irawan. Itu kami konferensi pers di lantai 1 bahwa kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan dan para tersangka itu ancamannya hukuman mati. Tapi kasus itu sampai sekarang terkesan di-PTS-kan. Mohon penjelasan Pak, biar publik juga tahu soal kasus itu. Baik, terima kasih Ibu sama Pak Jika. Iya. Oke, baik. Sidang. Sambil. Maaf ya saya ini BTT. Lagi diambil, kalau masih di Intel, diambil sama proyek Dinas. Kalau kita itu yang dana tanggap darurat di BPBD, kebetulan dalam kemarin yang terkait Gapura itu termasuk itu. Bukan ini, salah yang masker. Ini masker. Salah Makanya saya bingung. Ya di Intel Pak. Makanya saya bingung kok. Yang saya siapkan di masker, soalnya. yang saya baca ini lain. Soalnya apa? Saya belum di sini Pak, jadi saya harus baca dulu tuh. Iya. Pada saat itu saya belum di sini. Gitu.
salah siapa. Makanya saya bingung ini. Yang ditanyakan lain, yang saya baca lain. Ada di Intel. Ya, lagi diambil Pak Nas. Oh, Pak ini dah, Pak Ardan dulu ya. Anu nah. Iya, anu. Oh, dari TVRI. Oh, ini udah waktu musim tadi dijemput sama Opik. Ya. Ini belum aja sama dia. Yang tak ada. Sudah jawab aja. Tuhan sih. Tuhan. Ini mohon maaf karena ini Intel, apa namanya berkas Intel. Sebenarnya kewenangannya kan ada di kasih Intel atau mana. Enggak, yang mulai diknya itu Mulai diknya. kan itu kan dari leaknya dari full datanya dari Intel. Lu nggak usah dari awal situ, dari langsung diknya. Kunci. Ini dihentikan atau lihat? Berpas berdiri dari berita penyidikan karena nggak ditemukan adanya. Oh, iya udah berarti dia udah ini sarinya aja. Ya, saya kan nggak tahu. Ini sarinya aja. Jadi Oh, saya sebenarnya udah ini sih. ya ini sarinya aja. Berarti clear kan, berarti belum naik ke tahap dik ya. Belum naik ke tahap dik. Masih status penyelidikan itu harian. Berarti intinya kesimpulannya saja lah ya. Jaya. Kesimpulannya saja. Udah, clear kan dulu bahwa ini untuk penanganan perkara tersebut belum naik ke tahap dik. Iya. Karena ini belum dik toh. Belum dik ya. Masih lead Intel toh. Di Intel aja nggak sampai khusus. Belum dik. Iya itu kan. Mari Pak, silakan duduk Pak. Penyidikan. Mari Pak. Belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oke. Bisa tuh. Oke. Cukup suara. Mohon maaf ya kami sebelum menghubungi kami apa nggak bisa terlalu apa kaku. Ya terus kaku. Tadi baru rasa tadi di bawah. Apalagi habis makan Terus soto Bang, ya, Bang? jangan Terus terlalu Bang. kaku. Saya jelaskan dulu ya. Tadi sehubungan dengan pertanyaannya ada isu atau laporan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan atau penyelewengan kegiatan pengadaan perbekalan kesehatan 2020 COVID-19 Kabupaten Nagita ya, yang dikirimkan kepada kami pada tim Kejaksaan Negeri Ngada. Dan dari hasil laporan tersebut memang sudah sempat waktu itu diterbitkan surat perintah untuk melakukan penyelidikan ya. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan terhadap laporan penanganan COVID 2019 Kabupaten Nagekio tersebut, hasil kesimpulannya adalah terhadap kegiatan perbekalan kesehatan 2020 penanganan COVID tahun 2019 tersebut, dari hasil penyelidikannya belum dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Jadi laporan tersebut memang sudah kami terima, setelah kami tindak lanjuti dalam kegiatan penyelidikan, itu masih belum dapat ditingkatkan ke penyidikan karena unsur pidana yang harusnya disangkakan terhadap laporan tersebut tidak terpenuhi. Jadi oleh sebab itu kesimpulannya berdasarkan laporan dari masyarakat sehubungan dengan adanya dugaan penyelewengan COVID itu, kami dari tim jaksa pada Kejaksaan Negeri Ngada pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan dan statusnya pada saat itu unsurnya tidak terpenuhi. Tapi begini Bu, ini masalah waktu itu kan konferensi pers oleh Pak Kajari, Pak Irawan, bahwa kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Kita punya bukti, dan waktu itu kan siaran konferensi pers dan pernyataan Pak Kajari itu kita sudah publikasikan ke publik. Itu ada videonya. Tapi kalau Ibu menjelaskan seperti ini kami juga bingung. Ini masalahnya di mana? Pernyataan Pak Kajari sudah naik ke tahap penyidikan.
Dan ancaman bagi para tersangka itu tuh hukuman mati. Mana ini sprindiknya? Ya, sprindiknya. Materi yang sama yang waktu diterangkan sama Pak Kajar itu juga hal yang sama juga Iya. diterangkan hari ini. Itu kasusnya, ya makanya saya mau konfirmasi lagi karena kemarin kan sudah press release oleh Pak Kajari lama, Pak mantan itu Pak Ade Irawan. Itu kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Maka sekarang publik tuh ingin tahu kepastian hukum seperti apa. Tapi penjelasan Ibu hari ini justru terbalik dengan penjelasan Pak Kajari yang lama. Ini kita, makanya kita mau publikasikan seperti apa nanti terjadi kebingungan di publik ini. Tidak, begini aja Pak, saya buka lagi pernyataan Pak Kajari lama ya. Kebetulan saat waktu itu ada beritanya, ada yang narasi, ada dengan YouTube pernyataan beliau langsung ya. Kita ada buat disergap itu.